Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Nah, kali ini kita sudah masuk ke subtema 4. Masih di tema 3, pembelajaran 2. Keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Asiknya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir ya, rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud apa saja yang terjadi. Pertama-tama, kalian siapkan alat dan bahan. Bahan yang pertama ada 500 gram gula pasir, kemudian 250 ml air matang, pewarna makanan, kemudian tusuk sate. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api kecil. Nah, ini sudah ada perubahan wujud yang terjadi, sudah ada ya di situ. Kemudian aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Jika sudah dingin dan mengental, maka kalian bisa membentuk adonan itu. Caranya, lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kalian sukai. Dari bacaan itu atau cara pembuatan gulali, kalian bisa membuat pertanyaan dari proses pembuatannya. Kemudian jawabannya bisa kalian jawab di kotak ini. Ibu beri contoh ya. Yang pertama, apa saja alat dan bahan dalam membuat gulali? Ingat anak-anak, dalam membuat pertanyaan, dahulukan kalimat apa, di mana, mengapa, bagaimana, kapan. Nah, kalimat seperti itu kalian dahulukan untuk membuat kalimat tanya. Yang pertama, saya ulang lagi, apa saja alat dan bahan dalam membuat gulali? Jawabannya ada gula, air matang, pewarna makanan, tusuk sate. Yang kedua, bagaimana rasa gulali? Jawabannya manis. Yang ketiga, berapa banyak gula yang dibutuhkan untuk membuat gulali? Jawabannya ada 500 gram. Yang keempat, kapan adonan gulali mulai dibentuk? Jawabannya jika sudah dingin dan mengental. Untuk nomor 5, kalian bisa belajar untuk membuat pertanyaan dan jawaban sendiri ya, sambil berlatih. Nah, kita sudah mengamati tadi. Kamu sudah melakukan dan mencermati cara membuat gulali. Sekarang, kalian tulis perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Ini, tulislah contohnya ya. Sambil ditulis nanti contohnya, peristiwa apa saja. Yang pertama tadi ada gula pasir ya, dicampur dengan air matang kemudian dipanaskan. Kalian tahu kan bentuk gula pasir ada butiran-butirannya, tetapi setelah dicampur air matang dan dipanaskan, butiran itu hilang. Butiran gula pasir ini adalah benda padat. Kemudian ketika dia dicampur air dan meleleh, itu adalah benda cair. Jadi perubahan apa yang terjadi? Yaitu mencair, dari benda padat menjadi benda cair. Kemudian peristiwa apa lagi? Airnya tadi ada 250 ml, tapi kemudian air itu mulai berkurang. Nah, peristiwa apa yang terjadi? Kemana airnya? Nah, itu ada uap airnya ya. Jadi di situ ada peristiwa menguap. Kemudian yang ketiga, adonan gulali dingin dan mengental. Awalnya kan adonan gulali dalam bentuk cairan ya, tapi lama-kelamaan menjadi dingin dan semakin mengental. Kemudian setelah menjadi gulali itu menjadi padat. Jadi di situ ada perubahan dari cair menjadi padat, yaitu membeku. Nah, itu tadi kalian sudah mencermati cara pembuatan gulali. Kalau misalkan di sekolah, kalian bisa mempraktekkan pembuatan gulali. Dan
Jika di sekolah praktek, tiap-tiap anggota pasti ada tugas masing-masing. Ada yang membawa gula pasir, ada yang membawa pewarna, dan lain-lain. Dan itu semua harus bekerja sama. Jika salah satu tidak mau bekerja sama, maka kelompok itu tidak akan berhasil membuat gulali. Nah, sikap kerjasama bersama kelompok itu adalah menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu itu banyak contohnya ya. Kalian bisa berdiskusi. Nah, sikap bersatu itu apa? Mari kita bahas sama-sama. Sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna, kulit, keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Apa saja contoh sikap bersatu? Contohnya, yang pertama, saling tolong-menolong antar sesama keluarga. Ya, ibumu memasak, kamu membantu, ayahmu membersihkan rumah, kalian juga membantu. Itu adalah tolong menolong antara sesama keluarga. Kemudian tidak membeda-bedakan temannya kaya atau miskin, mungkin dari suku yang lain, tidak membeda-bedakan, tetap berteman. Kemudian apalagi, gotong royong, membantu sesama tetangga yang membutuhkan pertolongan. Nah, itu adalah contoh sikap bersatu yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Sekarang, kalian cermati gambar ini, berilah tanda centang. Ya, gambar mana yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga? Kamu lihat gambar pertama, ada anak laki-laki menyapu. Ya, dia menyapu sendirian. Kemudian gambar yang kedua, lihatlah keluarga berkumpul dan bermain bersama-sama. Ini adalah contoh sikap bersatu. Jadi ini kita beri centang ya. Kemudian ada gambar kedua, ibu mencuci piring. Kemudian anaknya membantu, sedangkan yang satunya hanya menonton TV. Mana yang sikap bersatu? Ya, yang sebelah kiri. Gambar yang ketiga yang mana? Ya, yang sebelah kanan ya. Dan yang terakhir itu ada ibu memasak, anaknya bermain boneka. Sedangkan itu ayah mencuci sepeda motor dibantu dengan sang anak. Ini adalah sikap tolong menolong. Nah, tadi kalian sudah memperhatikan mana sikap yang bersatu di lingkungan keluarga. Sekarang, ayo bercerita. Kamu telah memiliki aktivitas yang menunjukkan saling membantu di rumah. Ini cerita tentang Edo. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SDN Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidurku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibu memasak sarapan. Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah, kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan ibu. Nah, sekarang bagaimana dengan ceritamu di rumah? Apakah juga seperti Edo, saling tolong-menolong, menolong ibumu pada pagi hari, kemudian kalian juga mengulang pelajaran pada malam hari? Apakah seperti itu? Nah, kalau memang kalian sudah melaksanakan, alhamdulillah ya. Kalau memang masih belum, usahakan mulai sekarang ada sikap tolong-menolong di lingkungan keluarga kalian. Dengan hal kecil ya, membantu ibu atau ayah. Persatuan akan membuat segala sesuatunya menjadi mudah dan indah. Bersatu tidak hanya dilakukan di rumah, bisa saja dilakukan pada saat olahraga permainan. Contoh olahraga permainan yang membutuhkan sikap bersatu yaitu sepak bola. Untuk bisa bermain bola, kalian harus dapat membawa bola dengan kakimu menuju gawang. Kegiatan ini disebut menggiring bola. Jadi membawa bola dengan kaki menuju gawang itu disebut sebagai menggiring bola. Mari berlatih menggiring bola. Sebelum permainan, jangan lupa kalian harus selalu melakukan pemanasan. Nah, ini ada permainan estafet bola.
Bagaimana caranya? Yang pertama, membentuk kelompok. Kelompoknya masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa. Setelah diberi aba-aba mulai, anak yang pertama mengirim bola ke anak yang kedua. Kemudian anak yang kedua mengirim bola ke anak yang ketiga. Setelah itu anak yang ketiga mengirim bola sampai batas akhir ya. Nah, setelah sampai ke batas akhir, ada anak yang keempat yang menunggu. Jadi dia segera menendang bola menuju gawang atau ke titik yang ditentukan. Jadi anak keempat ini tugasnya menendang bola menuju gawang. Siapa yang paling cepat, itulah pemenangnya. Jadi di sini juga dibutuhkan kecepatan. Kecepatan anak pertama mengirim bola ke kedua dan ketiga itu cepat yang mana? Akhirnya sampai keempat menendang bola. Siapa yang cepat duluan, itulah yang menang. Nah, setelah melakukan pemanasan, kamu lihat gambar yang itu ya sebelumnya. Nah, itu caranya. Ini ada anak pertama, anak kedua, ketiga, kemudian ini yang terakhir menuju ke gawang. Jadi ini pertama menendang kedua, kedua ketiga, ini yang ketiga menendang ke arah yang keempat, anak keempat menendang bolanya menuju ke gawang. Itu adalah estafet bola. Nah, setelah melakukan pemanasan, tentukan cara tercepat untuk mengirim bola. Diskusikan dengan guru dan temanmu. Kamu dapat mengirim bola dengan berbagai cara. Cara yang pertama, mengirim bola dengan bagian kaki luar. Ini kaki luarnya ya. Kemudian yang kedua ada mengirim bola dengan bagian kaki dalam. Ini bagian sini. Yang ketiga, mengirim bola dengan menggunakan punggung kaki. Jadi menggunakan punggung kakinya sebelah sini. Nah, kalian bisa bermain teknik itu di rumah dengan menggunakan bola plastik. Bagaimana mengirim bola menggunakan kaki dalam, kaki luar, dan punggung kaki. Nah, anak-anak, itu materi yang sudah disampaikan Bu Deno. Semoga kalian bisa memahaminya. Semangat selalu untuk belajar ya. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugasnya. Jangan ditumpuk-tumpuk tugasnya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.